Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramla Hartini Melo. Saat ini saya sebagai dosen tetap di Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, sebagai dosen tetap di jurusan Ilmu Lingkungan. Pada saat ini saya mengampu mata kuliah hidrologi. Mata kuliah ini adalah 2 SKS dengan sistem pembelajaran, 1 teori, 1 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan keterampilan pada mahasiswa tentang hidrologi secara umum, yang meliputi siklus hidrologi, neraca air, hidrologi sungai, hidrologi air tanah, dan hubungannya dengan banjir. Kemudian perubahan iklim serta penerapannya, pengelolaan daerah aliran sungai secara berkelanjutan. Capaian pembelajaran lulusan atau capaian yang ingin dicapai oleh mahasiswa adalah CPL 3 menerapkan konsep manajemen pengambilan keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hidrologi berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. CPL 4 menerapkan kaidah ilmiah dalam menghasilkan simpulan penelitian dan observasi serta model-model interaksi lingkungan untuk menjawab tujuan dari fenomena atau permasalahan lingkungan yang menjadi subjek pembahasan. CPL 5 mampu mendiseminasikan hasil kerja, fenomena dan masalah lingkungan secara holistik, utuh dan menyeluruh dalam bentuk laporan atau kertas kerja sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Selanjutnya, saya akan menyampaikan capaian pembelajaran mata kuliah. Di dalam CPMK 1, ini kita menjelaskan tentang ruang lingkup hidrologi dan daerah aliran sungai, serta peran hidrologi dalam pengelolaan sumber daya air dalam konteks prinsip dan aplikasi ilmu lingkungan dan menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Kemudian pada sub CPMK 1, mahasiswa itu mampu menjelaskan siklus hidrologi dan komponen-komponennya dalam konteks prinsip dan aplikasi ilmu lingkungan dengan menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. CPMK 2 menerapkan prinsip dan aplikasi ilmu lingkungan secara holistik, utuh dan menyeluruh berdasarkan hasil-hasil pengukuran curah hujan, aliran permukaan dan aliran sungai serta tinggi muka air sungai. Sub CPMK 3 mampu melaksanakan pengukuran curah hujan, aliran permukaan, aliran sungai dan tinggi muka air sungai dalam konteks prinsip dan aplikasi ilmu lingkungan dengan menginternalisasikan nilai semangat kemandirian dan kejuangan. Pada sub CPMK 4 mampu menghitung neraca air dalam suatu studi kasus pengelolaan daerah aliran sungai dalam konteks prinsip dan aplikasi ilmu lingkungan dengan menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Selanjutnya, sub CPMK 5, mahasiswa mampu melakukan pengukuran proses-proses hidrologi sungai dan karakteristik aliran sungai dalam konteks penyelesaian masalah dalam manajemen pengambilan keputusan. Sub CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar air tanah, akuifer, dan gerakan air tanah dalam konteks penyelesaian masalah dalam manajemen pengambilan keputusan. CPMK 7 menerapkan kaidah ilmiah dalam menghasilkan simpulan penelitian dan observasi serta model-model interaksi lingkungan antara fenomena hujan, banjir, dan perubahan iklim yang menjawab tujuan dari fenomena atau permasalahan lingkungan yang menjadi subjek pembahasan. Pada sub CPMK 7, mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara hujan, banjir, dan perubahan iklim dengan menerapkan kaidah ilmiah dalam menghasilkan model-model interaksi lingkungan dengan menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
Sub CPMK 8 mampu membangun model hidrologi untuk prediksi banjir berdasarkan perubahan iklim, proyek pengelolaan daerah aliran sungai. CPMK 5 mampu mendiseminasikan hasil kajian fenomena dan masalah lingkungan secara holistik, hidrologi, terapan dalam pengelolaan DAS, utuh dan menyeluruh dalam bentuk laporan, kertas kerja, artikel ilmiah sesuai dengan aturan-aturan akademik. Selanjutnya, sub CPMK 9 mampu menulis laporan proyek, kertas kerja, artikel ilmiah tentang strategi pengelolaan daerah aliran sungai. Pada kesempatan ini selanjutnya saya akan menyampaikan tentang materi daripada mata kuliah hidrologi. Pertama adalah pengenalan hidrologi, di mana yang pertama tentang definisi dan ruang lingkup hidrologi, kemudian peran hidrologi dalam pengelolaan sumber daya air, dan 3 adalah daerah aliran sungai. Pada pertemuan kedua tentang siklus hidrologi, di mana akan membahas tentang proses siklus hidrologi, evaporasi dan transpirasi, presipitasi, jenis dan proses terjadinya, infiltrasi dan perkolasi. Ketiga, pengukuran hidrologi, alat dan teknik pengukuran curah hujan, pengukuran aliran permukaan dan aliran sungai, kemudian pengukuran ketinggian muka air sungai. Pada materi pertemuan keempat ini adalah neraca air. Konsep dasar neraca air, aplikasi neraca air dalam pengelolaan sumber daya air, studi kasus neraca air dalam pengelolaan daerah aliran sungai. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah hidrologi sungai. Kita akan membicarakan tentang proses-proses hidrologi sungai, karakteristik aliran sungai, metode dan analisis pengukuran debit aliran sungai. Materi selanjutnya adalah hidrologi air tanah, di mana membicarakan tentang konsep dasar air tanah, akuifer dan jenis-jenisnya, gerakan air tanah. Selanjutnya, hidrologi hujan, banjir, dan perubahan iklim. Ini membahas tentang hubungan antara hujan dan banjir, dampak perubahan iklim terhadap siklus hidrologi dan banjir, model hidrologi untuk prediksi banjir, rekayasa pengendalian banjir, dan studi kasus, membahas tentang perubahan iklim dan kejadian banjir. Selanjutnya, hidrologi terapan dalam pengelolaan daerah sungai. Ini membahas tentang konsep pengelolaan daerah aliran sungai dan konsep pengelolaan sungai, daerah aliran sungai berkelanjutan. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran yang akan saya sampaikan. Bagaimana kabar adik-adik? Katanya semua pada semangat. Hari ini kita akan kuliah mata kuliah hidrologi. Kita sudah masuk pada pertemuan ke-11 dan 12. Ya, oke. Sebelum kita lanjut perkuliahan pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Ketua tingkat silakan pimpin doanya. Kita akan berdoa menurut keyakinan masing-masing, supaya pembelajaran yang kita dapatkan lebih barokah. Oke, kita berdoa. Pimpin silakan Novi. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke. Semoga pagi ini semua semangat dan sehat. Sehat semuanya? Sehat. Jadi pertemuan kita adalah pertemuan yang ke-11. Minggu lalu masih ingat kita materinya apa? Minggu lalu masih ingat mata kuliahnya, materinya apa? Minggu lalu pengembangan iklim. Apalagi hubungan apa? Hubungan antara hujan dan banjir. Ya. Dan sekarang kita masuk pada materi konsep pengelolaan daerah aliran sungai berkelanjutan. Ya. Konsep pengelolaan aliran sungai berkelanjutan. Kita sudah tahu bahwa mata kuliah ini adalah 2 SKS, 1 teori dan 1
praktik. Kita juga sudah melakukan praktek di mana? Di sungai ya. Kita kan sudah melakukan praktek ya di sungai ya. 3 minggu yang lalu ya. Atau 4 minggu yang lalu kalau nggak salah. Oke. Jadi hari ini kita masuk pada materi berkelanjutan. Ingat harus berkelanjutan. Kenapa harus berkelanjutan? Oke, nanti kita akan bahas selanjutnya. Kita lihat materi selanjutnya. Ya, kita lihat ya. Daerah aliran sungai ini sangat penting. Apa sih konsepnya? Ya, apa itu daerah aliran sungai? Daerah aliran sungai itu adalah suatu wilayah kesatuan ekosistem. Ini dibatasi oleh pemisah. Yang dibatasi oleh pemisah topografi dan berfungsi sebagai apa? Pengumpul, penyimpan, dan penyalur air, sedimen, unsur hara dan sistem sungai, dan keluar melalui outlet tunggal. Nanti sebentar akan lihat bagaimana siklus hidrologi sungai. Ya. Kemudian das merupakan suatu kesatuan ekosistem di mana jasad hidup dan lingkungannya berinteraksi secara dinamik dan terdapat saling ketergantungan antara komponen-komponen penyusunnya. Ada komponen-komponen apa saja di sungai? Kita sudah pelajari pada pertemuan kedua di siklus hidrologi. Kemudian merupakan suatu hamparan wilayah yang dibatasi oleh pembatas atau topografi, ya, yang menerima mengumpulkan air hujan tadi ya, mengumpulkan limpasan run up, air erosi unsur hara serta mengalirkan melalui anak-anak sungai dan keluar pada sungai utama ke laut dan mana? Ke dalam. Masih ingat sungai merupakan jenis apa? Air apa? Air apa? Masih ingat nggak? Air permukaan atau air tanah? Air permukaan. Ibu cuma tes konsentrasinya ya. Kita lanjut. Das kemudian memiliki batas. Batas das ini dipandang sebagai apa? Suatu wilayah. Wilayah ada 3 wilayah batas dasnya itu, yaitu wilayah bentang lahan dengan topografi. Kemudian dengan hidrologis dan ekosistem. Ini sebenarnya kalian sudah dapat juga minggu lalu ya, Ibu sudah singgung-singgung sedikit, sudah dapat tugas. Kalian sudah Ibu tugaskan minggu lalu untuk mempelajari konsep dasar pengelolaan das secara berkelanjutan. Jadi Ibu berpikir kalian sudah menguasai sedikit-sedikit. Kita lanjut. Ya. Das sebagai wilayah bentang alam dengan batas topografi ini mempunyai implikasi. Batas das tidak terhimpit dengan batas administrasi. Kemudian, das ini mempunyai fungsi keruangan, produksi, dan habitat. Maka, penataan penggunaan dan pemanfaatan lahan menjadi sangat penting. Dalam era otonomi daerah, maka batas administrasi dan batas ekosistem ini harus secara alamiah. Ya. Paham sampai di sini? Nanti kalau ada pertanyaan sebentar Ibu buka pertanyaannya. Kita lanjut. Das sebagai wilayah kesatuan hidrologis. Ini ada 3 komponen utama dalam das sebagai sistem hidrologis yang terbuka. Yaitu apa? Input tadi sudah input ya, hujan, limpasan air hujan sebagai das sebagai penampung ya. Penampung ya, penerima hujan, penampung dan penyalur. Proses itu das sebagai regulator. Das sebagai regulator yaitu input hujan yang masuk, disimpan, kemudian dikeluarkan. Output yang berupa aliran permukaan sedimen dan unsur
hara. Itu ditahan di das. Karena ada sistem regulator. Nah, ini skema daur hidrologis das. Masih ingat evapotranspirasi dan infiltrasi? Nah, kita sudah pernah bahas ini di pertemuan ketiga ya. Di pertemuan kedua juga tentang ini, siklus hidrologi di bumi. Masih ada yang ingat siklus hidrologi? Apa? Silakan. Jadi siklus hidrologi itu adalah jadi kalau dilihat dari pengertiannya Bu, jadi siklus hidrologi itu adalah perputaran siklus. Jadi perputaran siklus air dari bumi kembali lagi ke bumi. Jika dilihat dari prosesnya itu Ibu, dari ketika sinar matahari menyinari permukaan bumi, yang menerima sinar matahari itu bukan cuma di bumi, melainkan ada juga di permukaan laut. Nah, ketika sinar matahari menyinari permukaan laut, dia akan mengalami namanya penguapan atau evaporasi. Kita beri tepuk tangan untuk teman kita. Terima kasih. Ternyata tidak ngantuk ya. Alhamdulillah masih ingat, walaupun sudah dijelaskan, walaupun belum sempurna tapi sudah baik. Tapi begitu seperti itu ya. Siklus hidrologi pada pertemuan kedua ya. Bagaimana proses terjadinya hujan. Kita lihat ya. Ini uapnya tadi sudah dijelaskan sama ini ya. Ini ya. Kemudian das sebagai wilayah kesatuan ekosistem. Ini inti dari pertemuan kita. Kenapa inti? Karena menyangkut interaksi, ya, menyangkut interaksi. Interaksi di sini adalah manusia dan lingkungan, terutama lingkungan das. Kita lihat teorinya. Jasad hidup termasuk manusia. Jadi kita, manusia dan lingkungannya ini saling berinteraksi secara dinamis. Kalau tidak dinamis, maka kita memiliki masalah. Ya. Karenanya kita bicara tentang pengelolaan, maka kita bicara tentang kegiatan. Kegiatan apa yang dilakukan di dalam menyangkut pengelolaan das? Yaitu menyangkut berbagai aspek. Aspek-aspek apa saja? Ada fisik, sosial, kependudukan, hukum, kelembagaan, dan kerekayasaan. Kerekayasaan kita akan masuk pada pertemuan minggu depan tentang model. Kita akan mempelajari tentang model SWOT. Kemudian ini sangat diperlukan untuk keterpaduan dalam berbagai aspek pengelolaan. Aspek pengelolaan, ingat ya, ada aspek fisik, kemudian aspek sosial, aspek kependudukan, hukum kelembagaan, dan kerekayasaan. Atau bisa juga disebut dengan model pengelolaan. Banyak sekali model pengelolaan hidrologi, salah satunya adalah SWOT. Dan kita minggu depan akan mempelajari tentang SWOT. Kita lanjut. Jadi karena menyangkut pengelolaan, maka kita akan lihat bagaimana problem solvingnya itu ya. Ya. Ini kita lihat bagaimana pertanian di Ethiopia. Pertanian di Ethiopia yang tidak memiliki air, dasnya kering, rusak, hancur, maka tidak ada. Kira-kira dalam gambar ini, kira-kira apa? Artinya tidak ada kehidupan ya. Ada kehidupan tapi sangat memprihatinkan dalam bahasa lingkungan bahwa lingkungan ini tidak terkelola dengan baik. Kalaupun terkelola mungkin tidak berkelanjutan. Kita lihat selanjutnya. Ini sistem pertanian di Bali ini memiliki terasi Bali, sistem pengaliran air dimanfaatkan oleh para petani sehingga pertanian ini sangat subur karena pengelolaan airnya mantap. Jadi petani menggunakan sistem hidrologik subur. Kita lihat ya. Kita lihat ya, ini ya. Ini kan ada ya. Ini air aliran sungai. Itu ya. Ini merupakan problem solving kalian ya. Ya. Kita lihat. Tadi ini das rusak yang hancur di Ethiopia
Kemudian di Indonesia diwakili ya, di Indonesia diwakili oleh daerah Bali yang sistem terracing, yang sama di Ethiopia tadi terracing juga. Tapi tidak mendapatkan tangkapan air yang banyak karena sungai di sini ini kering. Sungai-sungai ini kering ya. Sehingga dia tidak mendapatkan sumber kehidupan. Kalau ini tadi ya, kita lihat. Teras Bali Indonesia ini mendapatkan sumber air yang kita lihat memadai karena pengelolaan sistem pengelolaan das ini secara berkelanjutan. Kemudian klasifikasi das ya. Klasifikasi das ada 4, lokal, regional, nasional, dan internasional. Jadi kalau lokal itu berada dalam satu kabupaten. Kalau regional berada dalam satu provinsi. Kemudian kalau satu nasional itu lebih dari satu provinsi. Nah kalau internasional berada dari satu negara. Ini sangat mudah ya, karena ini teori. Hakikat das. Kita lihat hakikat das ini adalah merupakan suatu bentangan atau landscape. Landscape ini mempunyai fungsi ruang produksi dan habitat. Kemudian sebagai sistem hidrologi ini mempunyai fungsi menangkap hujan, menyimpan hujan dan menyalurkan air. Itu yang tadi ya, sistem hidrologis tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian sebagai ekosistem dalam das terjadi rantai makanan dan aliran energi. Kemudian daur gas, materi dan mineral yang disebut dengan daur biogeokimia. Kita bisa lanjut? Iya. Ini zonasi das. Sudah Ibu pernah jelaskan juga ya. Kemudian kawasan perlindungan setempat di hutan produksi. Ini juga sudah pernah Ibu jelaskan tentang jarak radiusnya harus berapa meter. Sebelum praktikum ini sudah dijelaskan ya. Kita lewatin aja dulu. Nah, kita lihat tadi Ibu bilang problem solvingnya tadi antara Ethiopia dan Bali. Kita lihat ini. Apa yang kalian lihat di gambar ini? Ya? Aliran sungai. Aliran sungai, kemudian apa lagi? Aliran sungai apa lagi yang bisa kalian lihat? Ya. Sungai ini tidak terawat. Artinya tidak terkelola dengan baik, tidak berkelanjutan. Banyak sampah, sudah tercemar dan airnya sangat kotor. Kemudian berkurangnya air karena banyak sedimen. Ya. Kita lihat. Nah, awas. Ini bukan contoh pengelolaan sungai yang baik. Kalau begini maka bahaya banjir tiap tahun. Itu kan lihat ini ya. Ini kalau datang banjir, kalau hujan, ini akan meluap airnya. Karena dia tidak pasti banyak sampah kan? Nah, ini juga tidak terawat. Tapi kalau kita lihat ini, ya, sempadan sungai yang sehat adalah seperti ini. Kenapa? Karena dia terlindungi oleh penyimpan air yang banyak. Apa itu? Ini ya, penghijauan. Oke, kita sudah ada problem solving yang tadi. Sekarang Ibu akan bagikan kelompok. Kalian akan mengeksplor semua pengetahuan kalian. Mengeksplor kemampuan kalian. Bisa kalian buka ChatGPT, bisa buka EA dan lain sebagainya. Kita akan buat kerja kelompok dalam bentuk karya tulis, dibuat di karton. Kita bagi 5 kelompok aja atau 4 kelompok ya? 4 ya? Oke, kita bagi 4 kelompok. Nah, bagaimana secara hukum dalam pengelolaan das ini itu menyangkut undang-undang. Bagaimana prinsip dari konsep pengelolaan das berkelanjutan?
Jadi prinsip dari konsep pengelolaan berkelanjutan itu kita lihat dari ada 3. Yang pertama itu holistik dan terpadu, yaitu memandang DAS sebagai satu kesatuan ekosistem yang melibatkan interaksi antar komponen fisik seperti tanah, air, dan vegetasi. Kemudian ada biologis, yaitu flora dan fauna, dan sosial ekonomi seperti manusia dan aktivitasnya. Kemudian jika dilihat dari partisipasi ini melibatkan masyarakat, seperti ada pemerintahan juga, kemudian swasta dan akademis dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengelola. Kemudian yang ketiga berbasis data dan iklim, yang dimana pengambilan keputusan ini didasarkan pada hidrologi, kemudian tanah, kemudian vegetasi dan sosial ekonomi. Jadi kita sudah masuk pada akhir perkuliahan pertemuan hari ini. Kita sudah membicarakan banyak tentang konsep pengelolaan DAS, baik secara hukum, fisik, ya, kemudian secara sosial ekonomi, secara kependudukan, dan secara kelembagaan. Jadi kita sudah mengetahui persis bagaimana pengelolaan DAS itu untuk keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Manfaatnya adalah, tujuannya yang utama adalah kesejahteraan masyarakat. Karena konsep pembangunan berkelanjutan itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat. DAS merupakan sumber daya alam yang harus dijaga dan harus dikelola. Ya. Di akhir pertemuan ini, Ibu ingin bertanya, apa manfaatnya DAS itu dikelola dengan baik? Silakan, siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Ya, silakan Yuda. Baik, terima kasih. Nah, manfaat DAS untuk masyarakat itu banyak. Yang pertama itu sebagai tempat untuk mengambil air yang digunakan oleh masyarakat sehari-hari, seperti air mandi, dan digunakan sebagai dimanfaatkan sebagai banyak, Bu. Ada yang mau ingin tambahkan? Ada yang mau ingin tambahkan? Silakan. Ada. Ya. Jadi secara hukum, kalau tadi sudah dijawab, sekarang secara hukum pengelolaan DAS diatur di dalam Undang-Undang nomor berapa? Satu orang, angkat tangan. Ya, silakan. Bunyinya seperti apa? Masih ingat? Tentang sumber daya air, manajemen. Ya, bisa dibantu? Undang-Undang nomor berapa tadi? 17 tahun 2009. Jadi tentang bagaimana pengelolaan DAS dikelola. Gitu ya. Oke. Sekarang, sebelum Ibu tutup, ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita lihat ya kilas beliknya. Ya. Kenapa kita perlu mengelola DAS dengan baik? Ini sebagai landscape, ini sangat berguna sekali ya. Kita sudah mempelajari tadi ini. Kemudian yang paling akhir, di akhir perkuliahan ini, kita lihat. DAS adalah sebagai aset. Asetnya apa? Itu adalah aset morfologi, kemudian aset landscape, ekologi, dan sosial budaya, serta pariwisata atau ekowisata, dan banyak sekali asetnya. Jadi sumber kehidupan, sebagai sumber kehidupan masyarakat sekitar DAS. Oke? Demikian dari perkuliahan kita hari ini. Kenapa DAS harus dikelola dengan baik? Karena DAS adalah aset. Aset morfologi, ekologi, sosial budaya, pariwisata, ekowisata, dan sumber kehidupan lainnya. Demikian, terima kasih. Kita tepuk tangan bersama. Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan membahas tentang pengelolaan DAS melalui permodelan SWOT. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian dokumentasi video pembelajaran saya untuk kelengkapan Serdos. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.